Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Sahati Gultom. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu protein. Protein itu adalah molekul-molekul yang gabungan dari asam amino yang melalui ikatan peptida. Peptida ini adalah gabungan dari beberapa jenis asam amino yang berbeda-beda. Protein juga berfungsi untuk pembentukan sel-sel di dalam tubuh kita, seperti di dalam tulang, sendi-sendi, otot, paru-paru, kulit, dan juga rambut kita. Protein juga berfungsi dalam pengaturan reaksi kimia di dalam tubuh kita, transfer molekul, dan juga pengaturan genetik. Protein juga memiliki struktur protein. Struktur protein ini sangat penting karena itu akan menentukan fungsi dari protein. Struktur protein ini terdiri dari struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Struktur primer ini adalah susunan dari beberapa asam amino yang dimana dalam satu rantai, yaitu rantai polipeptida. Gabungan dari beberapa asam amino yang berbeda-beda yang dibantu oleh ikatan peptida. Yang kedua yaitu adalah struktur sekunder. Struktur sekunder ini terbentuk karena adanya ikatan antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino. Yang ketiga yaitu adalah struktur tersier. Struktur tersier yaitu adalah protein yang menggambarkan lipatan 3 dimensi dari rantai polipeptida. Struktur tersier membentuk melalui interaksi antara rantai samping asam amino yang ada dalam rantai polipeptida. Interaksi ini termasuk ikatan hidrogen, ikatan kovalent, interaksi ikoin, interaksi hidrofonik. Yang keempat adalah struktur kuartener, yang dimana dia terdiri dari satu rantai polipeptida, terdapat protein oligomer, dan yang keempat yaitu adalah struktur kuartener, yang dimana terdapat satu rantai polipeptida, terdapat protein oligomer atau protein yang terdiri dari beberapa subunit, contohnya yaitu hemoglobin. Lalu kita akan masuk ke dalam proses metabolisme protein. Proses metabolisme protein ini terjadi ketika makanan sudah masuk ke dalam mulut kita, di mana di dalam mulut enzim amilase akan membantu gigi dan lidah kita untuk memecahkan makanan tersebut yang mengandung protein, yang dimana makanan tersebut akan diubah menjadi glukosa. Setelah itu makanan tersebut akan masuk melalui kerongkongan lalu masuk ke dalam lambung, di mana di dalam lambung enzim peptin dan juga enzim HCl akan membantu untuk melangsungkan proses metabolisme protein tersebut, yang dimana dia akan diubah menjadi molekul intermediate atau molekul yang lebih kecil lagi, membentuk seperti pepton dan aluomosa. Setelah itu molekul-molekul tersebut akan masuk ke dalam usus 12 jari kita, yang dimana di usus 12 jari dia akan mengalami proses metabolisme lebih lanjut, yang dimana dia akan mendapat bantuan dari enzim-enzim yang berasal dari pankreas dan juga dinding usus halus kita. Setelah itu terjadilah proses metabolisme di dalam usus kita. Setelah itu makanan tersebut akan masuk ke dalam usus halus kita, yang dimana di usus halus dia akan diubah menjadi asam amino. Asam amino yang dia akan masuk ke dalam usus halus kita, di mana di usus halus dia akan diubah menjadi asam amino. Asam amino yang sudah larut ini akan melakukan fungsinya secara pasif, dan asam amino yang sudah larut ini akan disalurkan melalui proses membran sel, akan diserap melalui membran sel.
Semua asam amino yang sudah larut di dalam tubuh kita akan berdifusi secara pasif melalui membran sel.